Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Demetriana Vogt, NIM 859340322. Di sini saya akan menjelaskan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Objek kajian ilmu merujuk pada segala sesuatu yang menjadi sasaran penyelidikan pengetahuan ilmiah. Ini mencakup baik objek material atau segala sesuatu yang ada baik maupun abstrak, maupun objek formal, sudut pandang atau cara memandang objek material tersebut. Ilmu pengetahuan membatasi objek kajiannya agar dapat dikaji secara mendalam. Hakikat realitasnya merujuk pada sifat dasar atau esensi dari keberadaan. Dalam konteks ilmu, realitas adalah apa yang kita anggap benar, nyata, dan dapat diobservasi atau diverifikasi. Meskipun pandangan filosofil mengenai hakikat realitas dapat bervariasi, misalnya idealisme, materialisme, dan dualisme. Epistemologi menjelaskan bahwa ilmu diperoleh melalui akal atau rasionalisme, pengalaman inderawi atau empirisme, atau kombinasi keduanya, serta intuisi dan wahyu. Metode yang digunakan meliputi metode ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, deduktif, induktif, analitis, dan sintetis. Kebenaran diuji melalui kriteria seperti korespondensi dengan realitas, koherensi dalam sistem pengetahuan, kegunaan praktis atau pragmatis, konsensus, dan kemampuan untuk bertahan di upaya penyanggaan atau falsifikasi. Pengujian kebenaran adalah inti dari justifikasi epistemologis. Beberapa kriteria dan teori kebenaran meliputi: 1. Teori korespondensi. Pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas di luar sana. Pengujiannya melalui verifikasi empiris terhadap klaim yang dibuat. Teori koherensi. Pernyataan dianggap benar jika konsisten dan saling mendukung dengan sistem keyakinan atau pengetahuan lain yang sudah diterima. Teori pragmatis. Pernyataan dianggap benar jika memiliki konsekuensi praktis yang bermanfaat atau efektif dalam memecahkan masalah atau memandu tindakan. Konsensus. Kebenaran dapat juga dicapai melalui kesepakatan dalam komunitas ilmiah atau masyarakat, meskipun ini seringkali dipandang sebagai aspek sosial dari pengetahuan. Falsifikasi atau popper. Pengetahuan ilmiah diuji dengan mencoba, menyanggahnya atau memfalsifikasinya. Hipotesis yang bertahan dari upaya falsifikasi dianggap sebagai kandidat kebenaran sementara. Epistemologi menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, termasuk sumber pengetahuan, metode yang digunakan untuk memperolehnya, dan kriteria yang dipakai untuk menilai kebenarannya. Aksiologi menjelaskan nilai etika sebagai studi tentang asal-usul sifat dan penerapan prinsip-prinsip moral, benar atau salah, baik atau buruk. Tujuannya dalam kehidupan adalah sebagai panduan untuk pengambilan keputusan.
pembentukan karakter, penciptaan harmoni sosial, dan pencapaian kesejahteraan individu maupun kolektif. Aksiologi juga menjelaskan tujuan penggunaan nilai, termasuk nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan untuk pengambilan keputusan, membentuk karakter, dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Penggunaan nilai etika membantu individu dalam berinteraksi secara bermoral, membangun kepercayaan, dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan individu dan kolektif. Aksiologi menganalisis bagaimana nilai-nilai memotivasi tindakan dan mempengaruhi pilihan yang kita buat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi hingga kebijakan publik. Keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu, misalnya ontologi atau apa yang ada, epistemologi atau bagaimana kita tahu, dan aksiologi atau apa yang bernilai dan bagaimana bertindak. Saling terkait erat dalam filsafat ilmu. Ontologi menyediakan fokus penyelidikan, epistemologi menetapkan cara memperoleh pengetahuan tentang fokus tersebut, dan aksiologi mengevaluasi nilai serta membimbing tindakan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.